Kabar baik datang bagi Kobbie Mainoo. Gelandang muda MU itu resmi dipromosikan ke timnas senior Inggris. Kepastian Mainoo dipromosikan ke timnas Inggris senior disampaikan langsung oleh FA. Melalui laman resmi mereka, FA mengumumkan bahwa Mainoo mendapatkan promosi dari Gareth Southgate. Ia dimasukkan ke dalam skuad Inggris di jeda internasional kali ini. Tidak ada penjelasan detail mengapa Mainoo dipromosikan ke timnas senior Inggris, namun ia hanya dipastikan sudah ikut berlatih bersama timnas Inggris. Kapten MU Bruno Fernandes buka suara terkait hasil undian FA Cup 2023-24. Ia menekankan bahwa timnya tidak akan meremehkan Coventry City sedikit pun. Fernandes menekankan bahwa timnya tidak sedikit pun merasa lega mendapatkan Coventry sebagai lawan mereka. Fernandes menyebut bahwa MU bakal salah besar jika meremehkan Coventry City, karena ia menilai The Sky Blues bukan lawan yang bisa disepelekan. Sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan Christian Eriksen. Sang playmaker secara terbuka mengakui bahwa ia tidak bahagia di MU. Di musim perdananya ia menjadi pemain kunci di MU, namun di musim ini ia lebih banyak di bangku cadangan akibat faktor cedera dan apiknya performa Kobbie Mainoo. Baru-baru ini Eriksen akhirnya curhat bahwa ia tidak bahagia dengan situasinya saat ini. Eriksen menyebut bahwa ia tidak senang dengan minim diberi jam bermain oleh Erik ten Hag. Ia juga menuturkan bahwa ia saat ini jarang bermain karena kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di tim utama Manchester United. Christian Pulisic sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola. Bersama AC Milan ia bangkit lagi. Musim ini Pulisic sudah mencetak 12 gol dan 8 assist dari 39 penampilan di seluruh ajang. Ia bahkan tak pernah absen dari papan skor dalam 4 laga terakhir. Jumlah gol itu adalah yang terbanyak yang pernah ia ciptakan selama semusim, mengalahkan torehan terbaik yang ia ukir bersama Chelsea di musim 2019-20. Saat itu Pulisic mencetak 11 gol dan 10 assist dalam 30 laga. Robert Lewandowski pernah merasakan tangan dingin Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, tetapi pernyataan pemain Barcelona tersebut lebih suka dilatih Klopp daripada Pep Guardiola. Robert Lewandowski pernah dilatih Jurgen Klopp di Borussia Dortmund pada tahun 2010 sampai 2014. Ketika itu Lewandowski kemas 102 gol dari 186 penampilan. Kemudian Lewandowski dilatih Pep Guardiola di Bayern Munchen pada tahun 2013 sampai 2016. Lewandowski kemas 67 gol dari 100 penampilan. Dilansir dari The Sun, Robert Lewandowski pernah ditanya soal rasanya dilatih dua pelatih top dunia tersebut. Kalau ditanya siapa paling favorit buatnya, Lewandowski menjawab Jurgen Klopp. Menurut Robert Lewandowski, Jurgen Klopp mampu membuat sang pemain melewati batasnya. Lebih dari itu, Klopp juga bisa memberikan motivasi sebagai seorang pria. Antoine Griezmann punya rekor apik di timnas Prancis. Terkait penampilan beruntun cedera membuat pemain 32 tahun itu gagal melanjutkannya. Griezmann cedera usai membela Atletico melawan Barcelona akhir pekan lalu. Alhasil ia tak dibawa Prancis ke laga internasional pekan depan, yakni melawan Jerman dan Chili pekan depan. Griezmann memiliki 84 pertandingan beruntun yang selalu ia mainkan sejak 2017. Terakhir kali ia tak bermain terjadi saat tak diturunkan dari bench dalam laga melawan Inggris pada Juni 2017. Tak ada pemain Prancis yang memegang rekor penampilan beruntun sebanyak itu. Total, Antoine Griezmann sudah punya 127 caps di timnas Prancis sejak 2014, bikin 44 gol serta 38 assist. Ia menjadi bagian dari skuad juara Les Blues di Piala Dunia 2018 dan runner-up di Qatar pada tahun 2022. Xavi Hernandez menghadapi ancaman skorsing tambahan. Hal itu kemungkinan Xavi terpaksa harus absen memimpin Barcelona di laga El Clasico sebulan lagi. Pelatih Barcelona itu diusir wasit di tengah-tengah kemenangan timnya atas Atletico Madrid 3-0 pada Minggu 17 Maret. Xavi diganjar 2 kartu kuning karena protes berlebihan. Menurut Diario Sport, Xavi berpotensi absen di 3 pertandingan Barcelona ke depan. Jika benar demikian, maka Xavi berarti akan melewatkan laga kandang melawan Las Palmas, lalu 2 laga tandang di markas Cadiz dan Real Madrid.
Manchester United kepincut sama penyerang sayap Borussia Dortmund Daniel Mellon. Untuk mendapatkannya, MU akan korbankan Jadon Sancho. Dilansir dari Mirror, MU diketahui mau menjual Sancho secara permanen. Borussia Dortmund diyakini juga kembali meminati pemain berusia 23 tahun itu. Akan tetapi rumornya MU punya rencana lain. MU akan korbankan Sancho demi dapatkan pemain Dortmund lainnya, yakni Daniel Mellon. Nunes telah mengundurkan diri tugas memperkuat Uruguay di laga uji coba bulan ini melawan Basque Country dan Pantai Gading. Penyerang berusia 24 tahun itu bermain selama 120 menit di perempat final Piala FA hari Minggu yang menegangkan saat timnya kalah 4-3 berkat gol penentu dari pemain muda MU Amad Diallo. Manajer Jurgen Klopp mengisyaratkan bahwa Nunes mengalami cedera hamstring selama pertandingan, dengan The Athletic melaporkan pada hari Senin bahwa ia telah menarik diri dari skuad terbaru Uruguay karena ketidaknyamanannya di area tersebut. Rekan satu tim Greenwood di United dikabarkan siap menyambutnya kembali ke Old Trafford setelah menjalani masa pinjaman yang produktif di Spanyol. The Sun mengklaim telah diberitahui oleh sebuah sumber yang menyatakan bahwa rekan satu timnya tidak akan menentang dia kembali ke Old Trafford. Mereka tahu semua tentang latar belakangnya dan memahami betapa kontroversialnya jika dia kembali. Keputusan mereka adalah sepak bola, murni dan sederhana. United kesulitan mencetak gol di musim ini dan mereka membutuhkan pemain seperti Mason Greenwood. Mereka menyaksikan dia mencetak gol dan menciptakan gol untuk Getafe setiap minggunya. Cristiano Ronaldo bakal absen saat Portugal berjumpa Swedia di laga persahabatan. Menurut ESPN, alasan striker Al Nassr itu tidak diboyong adalah untuk mengistirahatkannya. Mantan penyerang Real Madrid dan Manchester United itu bermain penuh untuk Al Nassr 16 Maret kemarin sehingga diberi periode absen untuk menyambut akhir musim dan musim panas yang sibuk dengan Euro 2024. Penyerang Al Nassr itu akan kembali beraksi untuk Portugal ketika menghadapi Slovenia 27 Maret mendatang. Ia lalu akan balik ke Liga Pro Saudi ketika Al Nassr menantang Al Tayi pada 31 Maret. Gelandang Man City Bernardo Silva terang-terangan menyatakan tidak akan pensiun di Stadion Etihad. Ini menjadi isyarat Silva akan hengkang dari City, kemungkinan tercepat pada tahun depan. Pada September 2023, Bernardo Silva telah menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Namun sang pemain mengakui bisa hengkang paling cepat tahun depan. Bernardo Silva sempat membicarakan tentang keinginannya kembali ke Benfica, klub tempatnya memulai karir sepak bola. Ia telah lama menyimpan perasaan ingin kembali. Man United merecoki rencana Arsenal untuk merekrut pemain teranyar timnas Maroko Brahim Diaz. Setan Merah siap memanaskan perburuan penggawa Real Madrid itu di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Seperti yang diwartakan Sportmall, Real Madrid takkan kesulitan mencari klub peminat Diaz. MU dan Liverpool telah ikut antri mendapatkan Diaz setelah sebelumnya Arsenal yang difavoritkan. Raheem Sterling dilaporkan akan menolak tawaran uang besar dari Arab Saudi sebagaimana ia ingin memenangkan hati supporter Chelsea. Pada hari Minggu, Sterling meminta maaf kepada para penggemar Chelsea atas penampilannya melawan Leicester. "Maaf atas kegagalan penalti, saya akan kembali 10 kali lebih kuat untuk membantu tim menang dan terus berjuang demi klub ini setiap hari," kata Sterling. Tim yang diperkuat pemain berusia 29 tahun itu akan bermain melawan mantan timnya Man City di semifinal Piala FA dan kemungkinan akan turun melawan pasukan Pep Guardiola pada 20 April.